Indonesia saat ini. Apalagi kalau bukan Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Ketiga game tersebut selalu mengisi kolom trending di YouTube Indonesia. Di Play Store juga selalu masuk 3 top grossing teratas. Tapi yang gue bahas di sini bukan hanya di Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Cara paling akurat untuk menunjukkan game tersebut laku atau tidak adalah dari jumlah pemain aktif dan penghasilan. Kalau hanya dari jumlah download, jelas tidak valid. Karena banyak orang yang hanya download, coba sebentar, tidak suka, kemudian uninstall. Karena itu di sini gue menggunakan data jumlah pemain aktif dan juga jumlah penghasilan yang didapatkan. Itu lebih reliable. Peringkat ketiga ditempati oleh Mobile Legends. Jumlah pemain aktif totalnya 50 juta per bulan. Data ini dikeluarkan oleh Country Manager Mobile Legends Indonesia. Dan dari total 50 juta itu, lebih dari setengahnya berasal dari Indonesia. Berarti jumlah pemain aktif Mobile Legends di Indonesia mencapai di atas 25 juta. Buset. Bisa dibilang Muntun itu sangat bergantung sama player Indonesia. Karena jumlah pemain mayoritas game Mobile Legends adalah dari Indonesia. Lebih dari setengah loh, itu luar biasa. Jadi buat Muntun, baik-baik aja sama Indonesia. Karena Indonesia adalah pelanggan VIP Anda. Tapi sebenarnya Mobile Legends itu bukan game MOBA mobile dengan jumlah pemain aktif dan penghasilan terbanyak. Karena Mobile Legends itu masih kalah dengan Kings of Glory alias Honor of Kings. Diprediksi, Kings of Glory itu bisa mencapai 100-150 juta pemain aktif. Tapi Kings of Glory 96% pemainnya berasal dari China. Penghasilan Honor of Kings itu mencapai 3 triliun dalam setahun, sedangkan Mobile Legends itu sekitar rata-rata 1,5 triliun. Jadi dari data tersebut, Kings of Glory unggul 2-3 kali lipat dalam hal pemain aktif dan juga keuntungan. Di data ini, Arena of Valor yang merupakan versi global dari Kings of Glory tidak dimasukkan. Kalau misalnya dimasukkan, sudah pasti jumlahnya semakin jauh mengungguli Mobile Legends. Tapi karena ini game yang berbeda, makanya dipisah. Peringkat kedua adalah game Free Fire. Jadi datanya dari laporan keuangan perusahaan yang menaungi Free Fire. Data ini untuk kuartal pertama di tahun 2020, jumlah pemain aktif Free Fire mencapai 80 juta. Free Fire adalah game mobile paling laris di Amerika Selatan dan Asia Tenggara untuk kuartal pertama tahun 2020. Pemain Free Fire banyak berasal dari Indonesia dan Brazil. Indonesia lagi, bisa dibilang Indonesia adalah pangsa pasar yang empuk untuk developer game mobile. Dengan jumlah penduduk yang banyak, nomor 4 terpadat di dunia, 270 juta jiwa, tidak heran Indonesia selalu menjadi player terbanyak di dunia kalau soal game mobile. Jadi buat developer game mobile, kalau mau untung gede, kuasailah Indonesia. Dapatkan pangsa pasar dari Indonesia. Kalau sudah menguasai Indonesia, pastinya akan mendapatkan banyak player aktif. Kita masuk ke peringkat pertama. Ya kita udah tahu lah, PUBG Mobile atau Peacekeeper Elite. PUBG Mobile ini tercatat jumlah player aktifnya mencapai 50 juta user. Tapi itu belum termasuk pemain aktif dari China. Di luar China, Indonesia dan India adalah negara dengan penyumbang pemain terbanyak. Masuk lagi Indonesia. Jadi Indonesia ini memang jagonya soal main game mobile. Lagi-lagi player game terbanyak itu dari Indonesia. Nah kalau soal player terbanyak yang bisa mengalahkan Indonesia adalah China. India juga kalah sih sama China. Dan seperti kita tahu, PUBG Mobile itu sempat muncul di China. Namun karena aturan pemerintah, terpaksa game ini muncul kembali dengan nama yang berbeda. Istilahnya itu rebranding. Namanya berganti menjadi Peacekeeper Elite, tapi gamenya sih tetap sama ya. Ada perbedaan sih. Jadi perbedaannya itu dibandingkan dengan PUBG Mobile adalah setiap karakter hanya menganggap ini bukan game perang, tapi game latihan perang. Sesuai dengan judulnya untuk tetap menjaga kedamaian. Maksudnya sih supaya kekerasan dari game ini tuh berkurang. Awalnya game ini untuk setiap karakter yang mati malah dadah-dadah dulu. Pertanda ini cuma latihan, tapi sekarang gue lihat udah nggak begini sih. Tapi tetap game ini adalah PUBG Mobile. Hanya ganti nama saja karena aturan pemerintah China. Jadi total pemain aktif di China itu mencapai di atas 50 juta player. Nah kalau di total dengan player aktif dunia, 50 plus 50 hasilnya pemain aktif PUBG Mobile di dunia mencapai di atas 100 juta. Satu hal lagi, PUBG Mobile itu menjadi game mobile dengan penghasilan tertinggi di dunia, bahkan melewati Honor of Kings. Penghasilan PUBG Mobile dalam setahun mencapai 3,3 triliun rupiah, mengalahkan Honor of Kings atau Kings of Glory yang menempati posisi kedua dengan penghasilan 3 triliun rupiah. Dan menurut data, hampir 60% penghasilannya itu didapat dari pasar China. Buset.
Jadi memang China ini penguasa ya, bisa dibilang penguasa game mobile. Playernya itu kebanyakan dari sana. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau developer game mobile ingin kaya raya, kuasailah China. Tapi ini sulit, karena China itu dikuasai oleh game-game dari Tencent dan NetEase. Dominasi sih mereka. Lihat saja top game di China. Dari 10 besar, 60% dikuasai oleh Tencent. By the way, Peacekeeper Elite, PUBG Mobile, dan Honor of Kings, keduanya juga dari Tencent dan menguasai top game di China. Nah, karena sulit mengalahkan dominasi Tencent, maka pasar alternatif kedua bagi developer game mobile selain China adalah India dan Indonesia. Ini ladang emasnya untuk developer game mobile sih. Negara kita termasuk jelas Indonesia. India adalah negara dengan penduduk terpadat nomor 2 di dunia dengan 1,35 miliar jiwa, dan Indonesia negara dengan penduduk terpadat nomor 4 di dunia dengan 270 juta jiwa. Terbukti Free Fire dan Mobile Legends walaupun tanpa pasar China, namun tetap mendapatkan player aktif yang banyak dari Indonesia, India, dan juga Brazil. Karena jumlah penduduk di 3 negara itu banyak. Oke, dari sini kita sudah dapat jawabannya berdasarkan data-data. Jadi nggak usah debat lagi dah. Game mana sih yang lebih laku dan lebih banyak pemainnya di dunia? Jawabannya kan sudah jelas. PUBG Mobile.